Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi firman Tuhan datang bersama Yesus Kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari yang indah. Ada sukacita, ada pertolongan, ada kemurahan Tuhan yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara bagi kami supaya kami mengerti kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan buat kita hari ini yaitu Good Morning. Tetapi kita juga akan melihat bahwa dengan kita berkata pagi ini, baik kita berkata selamat pagi, ataupun kita bangun pagi hari ini, ada sukacita, ada pengharapan, ada anugerah dan kemurahan Tuhan yang kita alami. Mari kita melihat dulu dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Puji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 30 ini, saudara-saudara, kita melihat Raja Daud menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian kepada Tuhan secara pribadi. Tentu dia menyampaikan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan karena dia sudah alami pertolongan Tuhan. Setiap hari, bahkan ketika bangun pagi, dia menikmati kemurahan anugerah Tuhan, sukacita Tuhan. Tentu dia secara pribadi menaikkan ucapan syukur ini. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat dalam pasal 30 ini, ada di ayat yang kedua, ayat yang keempat, kita melihat di sana apa yang dia alami oleh Raja Daud. Itu secara pribadi dia naikkan kepada Tuhan. Dan juga dia mengajak orang lain untuk turut bersama-sama menaikkan hal yang sama, yaitu ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Banyak alasannya sebenarnya. Dia mengajak orang lain untuk menaikkan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Banyak alasan, tetapi salah satu alasannya adalah dalam ayat pokok kita yang sudah kita baca tadi, yaitu dikatakan dalam ayat yang ke-6 di situ, dikatakan seumur hidup ia murah hati. Ternyata Allah kita, Allah yang dikatakan seumur hidup kita, dia murah hati. Karena itu, mulai hari ini dengan satu pemahaman yang benar kepada Tuhan, pengenalan yang baik kepada Tuhan, bahwa dia Allah yang dikatakan murah hati. Namun bukan berarti murah hati kita berbuat, bertindak menurut kehendak kita. Tidak. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita bandingkan dalam Injil atau surat 1 Yohanes, maksud saya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di sana ada penjelasan bahwa Allah itu adalah dikatakan setia, tapi dia juga adil. Dia setia, dia adil, sehingga ketika seseorang melanggar firman Tuhan, Allah bisa murka. Namun saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa sedikit-sedikit Allah murka, sedikit-sedikit Allah marah. Tentu Allah ketika melihat kita melanggar firman-Nya, dia memberikan peringatan, dia memberikan teguran. Namun kalau kita tidak berbalik dan segera memperbaiki, tentu pada akhirnya Allah akan murka. Kalau saya baca sekali lagi ayat yang ke-6 tadi dikatakan, sesaat saja ia murka tetapi seumur hidup ia murah hati. Kenapa dia bisa murka? Kenapa Tuhan bisa murka? Tentunya seperti tadi saya katakan, karena ia melanggar firman Tuhan, berkali-kali dinasihati, berkali-kali diperingatkan, namun tidak memperhatikan dan melakukan hal yang benar, sehingga Allah murka. Namun saudara-saudara, ketika Allah murka, kalau kita belajar dari pengalaman dari Raja Daud sendiri dalam pasal ini, ternyata ada keadaan-keadaan yang membuat Allah murka. Kenapa? Intinya adalah Daud melupakan Tuhan, sehingga Allah menyembunyikan wajahnya darinya. Allah menyembunyikan wajahnya dari Daud karena Daud melupakan Tuhan.
Kenapa bisa melupakan Tuhan? Saya baca saja ayat ini ya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi Daud, sehingga membuat dia dalam keadaan aman, bahkan dalam ayat yang ke-8, menempatkannya di atas gunung yang kokoh. Dalam keadaan itu, dia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya tidak perlu lagi Tuhan. Padahal Tuhan yang mengaruniakan segalanya dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Daud. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam ayat berikutnya kita melihat di sana ada penderitaan yang dihadapi oleh Raja Daud. Nah, ketika menghadapi penderitaan seperti ini, apa yang dilakukan? Justru disinilah banyak orang salah bertindak. Ada orang-orang tertentu dikatakan sikap dan tindakannya dia mengakhiri hidupnya. Dia mengakhiri hidup dan berpikir ketika mengakhiri hidupnya dia berpikir penderitaan itu sudah selesai. Inilah yang diinginkan iblis sebenarnya. Dia mengakhiri hidup, berpikir penderitaan selesai, tetapi justru makin membuat, dikatakan membawa dia kepada penderitaan kekal di neraka. Jadi berawal dari melanggar firman Tuhan, berkali-kali diperingatkan, berkali-kali diingatkan, atau bahkan melupakan Tuhan dalam keadaan-keadaan merasa diri sudah kuat, sudah berada di atas, dikatakan tadi, berada di atas gunung, yang sehingga dia berkata, aku tak akan goyah. Seolah-olah dia berkata, aku tanpa Tuhan, aku tetap kuat. Sehingga Allah murka. Dan Tuhan izinkan dia menghadapi penderitaan, kesulitan. Tetapi solusi, jalan keluar, sikap, tindakan seseorang dalam menghadapi keadaan ini, seringkali ada yang salah dengan mengakhiri hidupnya. Seolah-olah berpikir bahwa dia sudah mengakhiri penderitaan. Tidak, justru ini yang diinginkan iblis, sehingga membawa dia kepada penderitaan yang kekal. Sikap dan tindakan yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu adalah dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, datang berseru dan memohon kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dan dalam seruan kepada Tuhan, dia percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupannya. Dia sanggup menolong dia. Sehingga ayat pokok kita tadi, dalam penderitaan memang ada, dikatakan ratap tangis. Namun karena pertolongan Tuhan, dia bangun dengan satu harapan yang pasti, dengan pertolongan yang pasti dari Tuhan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi menghadapi pagi ini, percayalah, ada sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Namun yang pada akhirnya adalah naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik buat kita. Seumur hidup, Ia murah hati. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita hadapi hari ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan alami pagi yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu, supaya kami mengalami hari-hari yang dikatakan pagi yang indah, pagi yang baik, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan menolong kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.